berjalan dengan smooth. Energi, Smooth Motor, Grab, dan PLN. Boleh kita beri tepuk tangan untuk acara siang hari ini. Terima kasih. Thank you untuk kehadiran Anda, dan perkenalkan saya Aldo Turangan. Senang sekali bisa menjadi bagian di acara pada pagi menjelang siang hari ini. Dan untuk memulai acara, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu tamu-tamu spesial yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi yang diwakilkan oleh Direktur Sarana Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Bapak Insinyur Danto Restiawan MT, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Budi Setiadi yang juga diwakilkan oleh Bapak Insinyur Danto Restiawan MT. Selamat pagi, staf khusus Kementerian Bapak Agus Cahyana Wirakusuma dan Ibu Sri Penny Intan Cahyani, lalu co-founder CEO Swap Energi Indonesia dan Smooth Motor Indonesia Bapak Irwan Cahaya. Selamat pagi juga kami mengucapkan kepada President of Grab Indonesia Bapak Rizky D. Kramadibrata, Director of Business Jabodetabek Grab Indonesia Ibu Iki Saridewi yang juga telah hadir bersama kami. Selamat pagi Ibu. Lalu juga EVP Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Perusahaan Listrik Negara Persero, Bapak Hikmat Derajat. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kehadiran Bapak. Dan juga Founder and Managing Partner Kejora Capital, Bapak Andi Zain. Alright, dan terima kasih juga tentunya kepada para tamu undangan sekalian, juga rekan-rekan media yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung, baik yang hadir langsung di acara di tempat ini, dan juga yang hadir secara virtual. Karena acara ini juga dilaksanakan secara live streaming di channel YouTube dan Instagram Smooth Motor dan Swap Energi. Dan saya juga ingin menginformasikan tentunya bahwa seluruh rangkaian acara ini dan seluruh kru yang bertugas telah menerapkan protokol kesehatan. Kami telah melakukan swab antigen, dan saya juga sebagai host mohon izin untuk tetap memakai masker saya untuk keamanan dan kenyamanan kita semua. Dan baiklah, sebelum kita memulai acara siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon dengan hormat pada tamu undangan untuk berdiri dan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan acara pada pagi hari ini dengan mendengarkan bersama opening speech oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi yang diwakilkan oleh Direktur Sarana Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Bapak Insinyur Danto Restiawan MT.
Kepada Bapak Insinyur Danto Setiawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya Danto, saya Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan. Saya dalam hal ini akan mewakili Pak Menteri yang berhalangan hadir, yang seharusnya memberikan sambutan. Jadi kami wakili, mohon maaf Bapak Menteri dan Pak Dirjen, hari ini kalau Senin memang biasanya sangat sibuk. Jadi saya akan membacakan sambutan Bapak Menteri. Yang saya hormati Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian atau yang mewakili. Yang saya hormati staf khusus Menteri ESDM Pak Agus Cahayayana. Yang terhormat CEO PT Swap Energi Indonesia. Yang terhormat Presiden Grab Indonesia. Yang terhormat para direksi dari masing-masing perusahaan dan para tamu undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada kegiatan hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan apresiasi terhadap PT Swap Energi Indonesia, PT Semut Motor Indonesia atas dukungan terhadap program pemerintah terkait kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Semoga acara ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bersama dalam rangka meningkatkan peran aktif para pelaku transportasi dan pelaku industri otomotif nasional untuk mulai mengembangkan kendaraan bermotor bertenaga listrik dalam upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan BBM dan meningkatkan kualitas udara di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam hal penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi pada sektor transportasi di Indonesia, salah satu regulasi yang telah diterbitkan adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan serta peraturan-peraturan turunan lainnya dari kementerian atau lembaga terkait. Kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan telah menyusun peta jalan transformasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasional pejabat pemerintah, bus jemputan dan angkutan perkotaan baik di pusat maupun daerah. Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan adalah penggunaan KBLBB di instansi pemerintah, pusat, daerah, dan BUMN yang telah disusun rancangan instruksi Presiden tentang penggunaan KBLBB di instansi pemerintah dan pemberian insentif penurunan tarif uji tipe untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hadirin yang saya banggakan, saya sangat menyambut baik sinergi dari PT Semut, Swap dan Grab ini, dan saya juga mengharapkan dengan adanya kolaborasi ini dapat mendukung percepatan proses dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Saya berharap bahwa pelaku usaha swasta semakin gencar untuk menyokong program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai melalui pembentukan ekosistem kendaraan listrik. Saya juga mengapresiasi pihak swasta yang sudah ikut serta mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta seperti ini diharapkan bisa membangun ekosistem
kendaraan listrik yang terintegrasi menuju 2030 dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Saya sampaikan bahwa percepatan implementasi program KBLBB penting untuk memperkuat ketahanan energi dan bisa mendorong kemandirian energi domestik dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, sekaligus bisa mendorong program pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Hadirin yang berbahagia, dalam membangun electric vehicle ecosystem tidak bisa dilakukan terpisah-pisah, yakni harus terintegrasi antar lintas sektor, baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Sinergi lintas antara pemerintah ataupun perusahaan swasta ini akan makin mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia. Inisiatif ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam G20 Summit terkait transisi energi berkelanjutan, khususnya percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan yang lebih baik di masa depan. Hadirin yang saya hormati, berikut ini dapat kami sampaikan perkembangan data jumlah KBLBB sampai tanggal 16 Maret 2022 dengan total 16.060 unit, terdiri dari roda 3, mobil penumpang, sepeda motor, mobil bis, mobil barang, landasan bis, dan landasan barang. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan seluruh pihak selaku penyelenggara acara ini. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, semoga dapat menjadi trigger positif dan memacu perusahaan swasta lainnya untuk membangun EV ekosistem di Indonesia dan untuk berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur KBLBB sehingga dapat mendorong percepatan nasional program KBLBB. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Akhir kata, semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada negara yang kita cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan bimbingan serta petunjuknya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 21 Maret 2020. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumardi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Insinyur Danto Restiawan MT. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan beliau baru saja menyampaikan opening speech mewakili Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Hadirin yang kami hormati, ini dia saat atau momen yang kita bersama tunggu-tunggu, yaitu penandatanganan MOU antara Smooth Motor dengan Grab serta Swap Energi dengan PLN. Untuk itu dengan hormat saya mengundang untuk naik ke atas stage co-founder CEO Swap Energi dan Smooth Motor Indonesia Bapak Irwan Cahaya. Dan juga Director of Business Jabodetabek Grab Indonesia Ibu Iki Sari Dewi. Saya undang dengan hormat EVP Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Perusahaan Listrik Negara Persero Bapak Hikmat Derajat untuk bergabung di atas stage. Dan tentunya saya juga ingin mengundang dengan hormat sebagai saksi penandatanganan nota kepahaman siang ini. Saya undang dengan hormat kembali Direktur Sarana Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Bapak Insinyur Danto Restiawan MT, lalu Presiden of Grab Indonesia Bapak Rizky Krama Dibrata untuk naik ke atas stage menjadi saksi penandatanganan MOU. Lalu juga kami undang Presiden Direktur PT Minerva Motor Indonesia Bapak Kristanto Gunadi untuk naik ke atas stage, dan juga Founder and Managing Partner Kejora Capital Bapak Andi Zain.
Oke, kita akan sama-sama hitung mundur 3, 2, 1 akan ditandatangani MOU. Untuk itu kita akan hitung mundur bersama 3, 2, 1. Silahkan ditandatangani nota kesepahaman di meja depan Anda. Disaksikan dan diabadikan momen ini oleh para rekan-rekan media. Baiklah, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bersama-sama kita telah saksikan penandatanganan MOU antara Smooth Motor dengan Grab serta Swap Energi dan PLN. Dan silakan diabadikan momen siang hari ini. Dan selanjutnya ini dia simbolik telah dilakukan sinergi nyata antara Swap Energi, Smooth Motor, Grab dan PLN. Terima kasih untuk penandatanganan MOU. 3, 2, 1, silakan. Semoga kerjasama ini juga akan semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa mendapat manfaat dari sinergi 4 perusahaan ini. Oke, terima kasih rekan-rekan media, dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti sesi talk show. Bapak dan Ibu yang terhormat, rekan-rekan media, izin selama 30-40 menit ke depan, saya akan membawakan sesi moderasi bersama dengan para narasumber yang hadir bersama kita hari ini. Nama saya Arto Biantoro, dan saya adalah seorang pemerhati brand dan juga penikmat brand-brand lokal yang ada di Indonesia. Tapi selain itu, saya juga adalah seorang penggila sepeda motor. Sebelum pandemi, ini saya takut abis ini direkrut sama Pak Rizky. Sebelum pandemi rata-rata saya bisa naik motor 120 km setiap hari. Karena saking gila, rumah saya ada di kota wisata, jadi kalau ada meeting di Kuningan, di Senayan, bolak-balik itu kira-kira hampir 120 km. Jadi hari ini ketika ada satu brand lokal baru saja hadir bersama dengan kita, ini menjadi bagian dan kebanggaan bagi saya juga, pemerhati brand-brand lokal yang ada di Indonesia. Oke,
So hadir bersama kita 5 sosok. Saya izin saya geser supaya bisa saling melihat. Tadi sudah diperkenalkan semua ya, tapi saya ingin menyapa sekali lagi. Di sini ada Pak Irwan Cahaya. Apa kabar Pak Irwan? Sehat, negatif hari ini ya. Sebelum mulai ini saya mau nanya pertanyaan jujur nih, pertanyaan jujur. Pak, udah pernah ngetes motor, kecepatan tertinggi yang pernah Bapak tes di motor itu berapa? Di motor smooth? 62. Kenapa 62 Pak? Kenapa nggak 63? Nanti kita perbaiki, jadi 63. 62 km Ya, 62 km per jam. Ya. Itu udah cukup kenceng. Ya, buat saya sih lumayan. Akselerasi? Akselerasi cukup baik, sekitar dari 0,60 sekitar 10 detik lah. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Rizky. Halo Pak, apa kabar? Sesama Kabar baik. Mungkin sebelum mulai kita juga bisa announce ini bisa kita ini silakan, dulu kali ya. silakan. Sebenarnya kami semua sudah dites tadi. Jadi silakan para narasumber yang mau buka boleh, yang tidak mau buka. Narasumber yang tidak mau buka juga tidak apa-apa, boleh. Tamu-tamu di sini yang sudah dites, kalau agak panas sedikit boleh dibuka, tapi kemudian bisa dipasang kembali. Oke, semua sudah dipasang kembali. Pak, saya mau tanya. Siap. Motor dengan cc terbesar apa yang pernah Bapak naikin? Bukan mereknya tapi cc-nya. Berapa ya cc-nya ya? Mungkin 60 kali ya. 60? cc-nya 60? Motor kecil dong Pak. Berarti helmnya udah bukan helm full face tapi half face. Enggak, kita utamakan safety. Oke, baik Pak. Yang berikut juga hadir bersama Pak Hikmat. Tadi saya tanya-tanya di belakang Pak. Ternyata Bapak juga penggila roda 2 tapi tanpa mesin. Alias sepeda. Jadi yang lebih seru sekarang mountain bike atau sepeda motor? Jujur Pak. Kalau lebih seru pasti sekarang motor listrik. Karena sesinya lagi motor listrik. Bukan hanya itu, kita lihat judulnya, Ride to the Future. Semuanya future itu adalah listrik. Yes. 1, zero emission, net zero emission. 2, ketahanan energi nasional. 3, sangat hemat biaya. Gitu. Kalau saya tambah Pak, sangat cepat Pak, sangat cepat. Kalau pernah naik kendaraan listrik, akselerasinya luar biasa. Oke, Pak Danto, selamat siang Pak. Jujur kalau boleh tahu Pak, dari semua kendaraan darat yang Bapak pernah gunakan, mana yang paling favorit menurut Bapak? Semua kendaraan darat yang Bapak suka. Sudah. Kendaraan darat listrik yang beroda 4 saya sudah coba. Saya sudah coba dari waktu itu kami mengadakan touring dari Jakarta ke Jambi dan saya coba dari Palembang ke Jambinya. Wow. Dan itu luar biasa dan waktu itu diikuti oleh 3 APM. Ada Nissan, kemudian ada Hyundai dan ada DFSK. Luar biasa dan pulang pergi itu kurang lebih sekitar 1.600 km dan tidak ada masalah seperti itu. Wow. Dan ini harus didukung memang dengan PLN untuk penyiapan energi baterainya seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi saya merubah image orang bahwa kendaraan listrik itu bisa untuk jarak jauh seperti itu. Itu untuk roda 4. Roda 2 saya sudah coba semua. Yang terakhir saya coba luar biasa yang dari konversi. Kemarin kita sudah coba di ESDM, saya ikut serta muter-muter Monas. Akselerasinya luar biasa, kecepatannya karena di situ tidak rombongan, jadi tidak boleh ngebut. Tapi saya coba lumayan, kalau saya coba kenceng rasanya bisa. Saya biasa naik motor, jadi rasa-rasanya kalau kecepatan 70, 80, 90 saya akan mampu.
Demikian, makasih. Jadi ada beberapa anak motor di sini ya Pak ya. Roda Siap. 4, roda 2, tinggal roda satunya yang belum dicoba. Oke, baik. Terakhir ada sahabat saya yang juga sangat mengerti tentang motor. Pak Andi Zain, apa kabar? Kalau untuk Pak Andi Zain pertanyaannya begini kira-kira. Motor besar dengan kecepatan 100 km per jam yang berjalan selama 25,5 detik. Berapa besar polusi udara yang dihasilkan dalam radius 1,5 meter, Pak? Jangan deket-deket. Thank you. Oke, Pak Andi, apa kabar? Sehat Baik, selalu? baik, baik. Jadi dari semua di sini saya nggak punya SIM motor. Jadi saya nggak boleh bilang, wah saya pencinta motor, semuanya nggak punya. Tapi saya naik sepeda, sepedanya itu sepeda listrik. Jadi bayangkan naik sepeda aja mau pakai listrik gitu ya. Karena ya satu sisi bisa olahraga, bisa enjoy juga, tapi juga masih sehat ya. Jadi ini yang saya kerjakan sekarang. Itu khususnya kalau untuk nanjak ya, Pak? Oh, tentu aja. Jadi berasa kuat gitu kan ya, sampai ke atas nggak ngos-ngosan. Baik, saya masih menunggu mic dari panitia. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek. Cek 1 2. Suara saya terdengar, Pak? Baik, hadirin yang terhormat, kita mulai pertanyaan pertama. Saya ingin mengajukan pertanyaan dulu secara keseluruhan ya untuk narasumber pertama kita kepada Pak Danto. Pak, saya mau tanya sedikit dari sudut pandang Dirjen Perhubungan Darat ya. Sebenarnya kalau kita bicara hari ini, Pak, cek suara aman? Pak Danto boleh di dulu suara? Aman. Cek, one. Cek. Cek 1 2. Oke. Pak, bisa sedikit kasih gambaran kepada kami semua yang ada di sini ya. Bagaimana kondisi udara katakanlah di Jakarta atau di Indonesia secara keseluruhan dilihat dari sudut pandang Dirjen Perhubungan Darat. Apa yang kemudian menjadi isu penting hari ini dan kemudian apa yang kemudian akan dilakukan? Oke, terima kasih. Jadi, perkiraan kualitas udara di Jakarta, saya ada datanya. Jadi luar biasa, terutama dari Jumat 14 Maret lalu itu ini luar biasa, ini warnanya merah. Kemudian di hari Kamis juga warna merah. Jadi kondisi udara Jakarta ini sudah kesehatan dan salah satunya memang menggunakan kendaraan listrik seperti itu. Jadi ini harus kita harus Ya, secara keseluruhan Pak, kira-kira bisa kasih gambaran sedikit tentang kondisi Indonesia juga. Lalu bagaimana peran dari perhubungan darat melihat isu ini? Bagaimana kemudian Dirjen Perhubungan Darat melihat proses-proses untuk mengurangi emisi karbon yang ada di Indonesia? Kami sudah banyak mengeluarkan peraturan ya. Jadi dimulai dari Kepres nomor 55 tahun 2019. Kemudian juga kami juga sudah membuat motor konversi dari bahan bakar minyak menjadi listrik, dan itu juga kami sudah uji dan hasilnya lulus semua. Itu tahun 2020. Jadi ada program menterinya, kemudian juga kami juga sudah menggodok untuk kendaraan roda 4 untuk konversi juga. Jadi kalau beli kendaraan listrik yang motor ya itu sekitar 25 sampai 30 juta. Tapi dengan merubah kendaraan yang tidak kita gunakan dari bahan bakar minyak menjadi listrik, itu yang penting kita punya motor itu perubahannya sekitar 9 sampai 10 juta saja. Jadi ini hemat untuk orang-orang yang untuk beli kendaraan listrik baru tidak dimungkinkan, makanya kami kasih solusi ini. Dan ini sudah ada peraturannya dan juga sudah ada uji tipenya segala macam. Jadi Bapak Ibu yang punya kendaraan lama yang tidak digunakan mungkin sebaiknya dikonversi ke listrik. Dan ada beberapa bengkel yang sudah kami sertifikasi seperti itu. Nah, untuk kendaraan roda 4 sedang dalam pembodokan. Ini juga kami sedang melakukan termasuk yang kendaraan bisnya. Mungkin demikian ya saya.
Baik, menarik. Jadi pemerintah juga terus mendorong kehadiran kendaraan listrik dari berbagai bentuk lah Pak ya, secara keseluruhan dengan peraturan-peraturannya. Di sini kalau saya boleh tahu, Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan, siapa yang mau punya satu kendaraan listrik, tunjuk tangan. Ada yang mau punya kendaraan listrik? Cuma ada satu, berarti 2, 3, 4, 5. Baik, saya juga mau, jadi ada 6 orang. Pak, saya lanjut ke Pak Hikmat sekarang. Pak, kalau boleh kemudian mengelaborasi tadi ya, dengan peraturan-peraturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, bagaimana kemudian PLN melihat ini menjadi bagian penting dalam konteks kolaborasi dan isu-isu penting apa dalam proses implementasinya Pak kemudian. Silakan Pak. Tes. Terima kasih Mas Biantoro. Jadi paling tidak ada 3 hal dari peran PLN di dalam akselerasi untuk EV adoption. Jadi pertama ada Perpres nomor 55 tahun 2000 yang lalu, di mana tentunya PLN hadir di dalam pengembangan maupun pembentukan infrastruktur KBLBB. KBLBB itu kendaraan berbasis listrik. Ya. KBLBB, kendaraan listrik berbasis baterai, gitu ya. Nah, jadi memang era ke depan itu kan energi sangat terbatas. Kita harus memanfaatkan energi yang ada di dalam negeri, yaitu energi berbasis domestik. Itu yang pertama kuncinya kan. Listrik itu adalah energi berbasis domestik. Apakah ada yang mengimpor listrik di sini? Tidak ada kan? Listrik diproduksi di dalam negeri. Dan salah satunya peran PLN adalah memproduksi listriknya. Bisa kita bayangkan ada 1 juta, 2 juta motor listrik, mobil listrik. Kalau listriknya tidak ada bagaimana? Tidak terbayang kan? Disinilah peran penting kehadiran dari PLN sebagai mewakili tentunya negara dan BUMN untuk mempermudah penyediaan listrik bagi motor listrik, mobil listrik, atau KBLBB secara umum. Itu peran pertama. Yang peran kedua tentunya kita harus aktif di dalam membentuk ekosistem infrastruktur dari KBLBB tersebut atau motor listrik. Makanya di sini hadir ada pabrikan motor, pabrikan baterai, regulator, dan jangan lupa fleet management, yaitu Grab. Itu sebagai user yang nanti harus dipermudah bagaimana menggunakan penyediaan dari infrastruktur tersebut. Nah, yang ketiga, peran kami yang tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana berkontribusi kepada net zero emissions atau carbon netral. PLN sendiri saat ini sudah memiliki roadmap untuk menuju net zero emissions, bukan lagi dari motor dan mobil listriknya, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Perhubungan, diwakili oleh Pak Direktur. Kami sudah juga memiliki transformasi menuju karbon netral atau zero emission, Pak, yaitu dari sisi pembangkitannya. Jadi 2060 Indonesia kan sudah menuju nol karbon emisi, kami sudah harus mengimbangi itu menuju net zero emission dari sisi hulu atau pembangkit. Jadi ini semua pembangkit listrik. Semua pembangkit nanti akan menuju renewable energy. Pertanyaan kita bersama, kapan ini di hilirnya akan menuju ke sana, begitu kan? Ya. Disinilah salah satu event yang akan menuju kepada road to the future. Definisi future itu apa? Net zero emissions. Jadi peran aktif dari teman-teman semua, dari kalangan industri, dari kalangan fleet management, juga pemerintah dan BUMN menuju sama-sama net zero emission tadi. Demikian mungkin secara global. Baik, terima kasih Pak. Ini tentu saja menjadi gambaran ya buat teman-teman tadi ya, fleet carrier dan juga para penyedia ATPM dan lain-lain, kemudian melihat ini sebagai opportunity. Nah,
saya ingin sekarang ke Pak Rizky. Pak, kalau kemudian kita bicara pemerintah sudah mendukung, kemudian BUMN juga sudah memfasilitasi dengan banyak sekali inisiatif, bagaimana kemudian Grab yang memang selama ini fokus kepada Indonesia yang lebih hijau, kemudian melihat kolaborasi ini sebagai bagian yang sangat penting bagi masyarakat pada akhirnya? Makasih Mas Arto dan tentunya yang pemirsa dan hadirin di sini, selamat siang. Saya bicara Grab-nya dulu ya, tadi pertanyaannya bagaimana Grab-nya. Kami bagi Grab ini ngelihatnya adalah ini sebuah inisiatif yang penting karena ini adalah teknologi masa depan yang sangat ramah lingkungan, kendaraan berbasis listrik ini. Tadi Pak Hikmat juga bilang bagaimana perannya sebuah ekosistem untuk mendukung ini. Jadi kami nggak bisa berjalan sendiri nih, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Cuman memang dari Grab sendiri kami sudah melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting untuk masa depan. Ya. Karena tadi selain bahwa ini teknologi yang sangat hijau, tapi juga ini adalah teknologi yang menurut saya adalah sebuah keniscayaan. Kita ngelihat trennya dunia dan lain-lain memang menuju ke arah sana. Karena ini adalah sebuah teknologi yang lebih scalable kalau kita lihat. Nah, bagaimana kita memulai ini semua? Buat Grab sendiri kita udah mulai dari tahun 2019. Kita punya program yang kita sebut Grab tuh langkah hijau. Langkah hijau itu adalah kita lihat bagaimana kita bisa mengedepankan sustainable energy di dalam kegiatan kita sehari-hari. Di antaranya tentunya adalah kendaraan listrik ini. Ya. Sampai saat ini kami sudah mengoperasikan 8.500 kendaraan listrik di dalam kegiatan sehari-hari Grab, mitra pengemudi kita, baik itu mengalami merchant, nganterin makanan misalnya Grab Food, atau naik Grab Bike, atau juga ada Grab Car elektrik dari airport. Ini kita sudah menggunakan kendaraan listrik 8.500 unit bisa dipergunakan. Nah, ini semua ada di dalam program Langkah Hijau. Tetapi sekali lagi saya lihat di sini, kami juga sudah berjalan ini selama kurang lebih 2 tahun kan lebih ya di Grab ini. Perannya adalah bukan Grab sendiri. Perannya yang penting di sini adalah sebuah ekosistem. Makanya tadi ketika launching tanda tangan ini mewakilkan hal tersebut ya. Di mana Grab bekerja sama dengan Smooth, di mana adalah kendaraan 2 roda listriknya. Kemudian PLN bekerja sama dengan Swap Energy. PLN adalah tadi penyedia listriknya, enablernya yang benar-benar nih kalau nggak ada PLN kita nggak bisa apa-apa nih kendaraan listrik semua ya. Dengan Swap Energy yang menjadi enabler bagaimana energi listrik itu bisa disediakan dengan cara yang mudah dan murah dan terjangkau ada di mana-mana. Karena ini kayak strategi distribusinya ya Pak ya, bagaimana listrik ini bisa dijangkau di mana-mana. Ekosistem seperti inilah yang kita rasa sangat perlu, karena kita sekali lagi nggak bisa bekerja sendiri. Kita punya teknologinya, kita banyak dipakai oleh masyarakat, mitra pengemudi kita juga percaya dan lain-lain. Tetapi sangat penting di sini adalah bagaimana ini kita bentuk tumbuhnya. Tadi Pak Hikmat sempat bilang KBLBB, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, atau bahasa masa kininya electric vehicle sebetulnya. Bagaimana electric vehicles ini emang harus didukung bersama-sama, nggak bisa sendirian. Ya. Jadi tadi tentunya kami dari Grab, kemudian dari Swap Energy, dari Smooth dan PLN, dan tentunya pemerintah sendiri yang diwakili oleh Kementerian Perhubungan di sini bersama-sama menyediakan layanan kendaraan listrik ini untuk masyarakat. Ya, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Rizky ya, karena kemudian ini menjadi inisiatif yang penting karena minimal dari fleetnya sudah mulai kasih contoh ya, kasih contoh nanti kita-kitanya juga ngelihat oh ternyata yang jaraknya jauh aja sudah mau pakai kendaraan listrik, apalagi kita yang jarak dekat gitu ya. Baik, nah ini membawa saya kepada Pak Irwan. Pertanyaannya begini Pak, Bapak sangat mengerti sekali industri, tapi kenapa kok kemudian melihat justru yang lebih penting adalah strategi ekosistemnya gitu ya. Kenapa ekosistem kemudian Bapak kedepankan dulu dibandingkan brandingnya dan lain-lain, tapi membangun ekosistemnya dulu sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa efisien dan efektif. Silakan Pak. Oke. Mungkin kita kalau mau balik lagi rewind the time gitu ya. Ya. Kita balik mungkin ke 2-3 tahun yang sebelumnya. Motor listrik itu, sepeda listrik itu udah ada dari zaman dulu. Betul. Tapi pertanyaan selanjutnya itu adalah harus kita jawab, bisa gak sih motor listrik itu kita pakai untuk heavy duty kayak ojol misalnya, untuk sehari-hari dan berjarak jauh. Waktu itu kayaknya masih sangat sulit ya, karena keterbatasan dari penyimpanan energi itu kan space-nya limited gitu loh. Nah waktu itu kita
Motor listrik itu pertanyaan balik lagi, mungkin nggak sih bisa dipakai? Mungkin, tapi harus ada A, B, C itu yang harus kita implementasikan. Nah, salah satu, ada beberapa isu yang bisa kita jalankan. Pertama itu adalah kita perbesar ukuran baterainya. Kalau kita perbesar ukuran baterainya itu, ada yang namanya cost itu akan menjadi sangat mahal. Karena salah satu komponen cost yang paling tinggi di motor listrik itu adalah baterai. Nah, di Indonesia itu mungkin bukan hanya Indonesia, seluruh dunia itu kalau kita mau scale itu kita bicara tentang cost. Nah, cost itu harus ramah di dompet. Nah, akhirnya kita memikirkan, udah kita bikin stasiun-stasiun yang bisa memperpanjang jarak mereka. Jadi misalnya dari titik A dia mau ke titik B, jaraknya 100 km. Mungkin dia limitasi dengan cost yang kita hitung-hitungnya cocok untuk masyarakat Indonesia, mungkin di tengah jalan itu dia hanya membutuhkan berapa detik aja untuk memperpanjang jarak mereka. Nah, oleh karena itu kita tidak pengen berbalik lagi ke zaman-zaman motor yang 2-3 tahun yang lalu yang hanya dipakai oleh mau ke pasar, jemput anak. Ya. Pokoknya sifatnya itu hanya kita selalu bilang itu motor komplek. Nah, kan udah dibantu oleh pemerintah, motor listrik udah bisa pakai plat. Kalau dulu kan masih belum boleh. Ya. Nah, sudah boleh bikin plat ya, berarti kan motor ini secara pengertian itu adalah motor yang bisa dipakai seluruh Indonesia misalnya. Ya. Kalau bisa kita Sabang sampai Merauke nanti kita pakai sport motor. Nah, karena sudah kita nggak pengen, yang sudah terjadi ya kita jangan perbaiki lah. Motor listrik ini harus ada dan di jalan dan untuk masyarakat massal ya kita. Nah, akhirnya kita fokus dulu membangun infrastruktur yang tadi saya bilang untuk memperpanjang jarak mereka dengan waktu yang paling minim. Nah, yaitu yang kita ingin memberikan sesuatu yang mengconvince riders itu bahwa kita itu action, bukan plan. Karena plan ini sudah ada dari zaman dulu, tapi it's still plan. Nah, kita ingin membuktikan sebelum mereka membeli motor listrik ini, mereka sudah tahu bahwa mereka itu akan bisa men-swap baterainya di mana saja. Nah, kita mulai dari kota ke kota Jakarta, dan kita masuk ke Bali, Surabaya gitu. Nah, kita nggak mungkin dari Sabang Merauke kita bangun semua, kita fokus dulu. Jabodetabek dulu kita bereskan karena this is the most populated two-wheelers gitu. Dan dengan dibantunya adanya kerjasama dengan Grab, the biggest ride hailing di Southeast Asia gitu. Nah, dengan adanya kolaborasi ini kita itu akan bisa mempercepat adopsi ekosistem swap dan smooth ini karena itu adalah value dari smooth kan. Value dari smooth dibandingkan dengan brand lain itu adalah kita itu bisa memperpanjang jarak kita dengan waktu yang paling minim. Oke, coba kita bayangkan kalau misalnya sekarang, kalau ini sudah dikerjakan dari 10 tahun yang lalu. Sekarang mungkin motor di Indonesia ini, boleh kita ngomong majority yang 100 juta ini sudah listrik. Oke, bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya kita mulai dari 10 tahun yang lalu ya, tapi it's okay, it's never too late. We start today. Padahal tadi motor listriknya sendiri sudah mulai mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya. Iya, tapi karena yang kita ngomong kurang friendly yang untuk dipakai jarak jauh, ya makanya hanya terbatas di sana. Tapi kalau kita bayangkan hari ini kejadian ini dimulai dari 10 tahun yang lalu, mungkin yang di jalan ini sudah motor listrik. Bisa bayangkan dalam kondisi hari ini yang bensin dunia itu mahal banget, kita bisa membantu negara itu mengurangi subsidi itu berapa banyak. Ya. Nah, itu yang coba it's never too late ya ini. Ya. Nah, tapi balik lagi kita ya di zaman sekarang itu adalah kita mencari kolaborasi ke stakeholders misalnya dengan Grab, PLN, dengan Kementerian Perhubungan. Nah, ayo kita bergandeng tangan. Kesuksesan ini bukan hanya untuk SWAT dan SMooth, tapi untuk rakyat Indonesia. Ya. Baik, jadi Bapak dan Ibu teman-teman media semua, sebenarnya kata kuncinya bukan ada di baterainya saja, tapi juga di stasiun pengisiannya. Maka kemudian kenapa kehadiran
PLN menjadi sangat penting karena itu, dan konteksnya kemudian didukung oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan dites di lapangan oleh the fleet carrier-nya. Nah, ini yang saya rasa tidak banyak dipikirkan oleh banyak penyedia motor listrik ya, kebanyakan jual motornya, tapi kemudian ekosistemnya tadi dikatakan infrastrukturnya itu yang sebenarnya paling mahal, perlu waktu, perlu kepercayaan, dan juga mungkin kebijakan-kebijakan baru yang perlu dibuat ya Pak ya, karena kan dalam perjalanannya bisa jadi kita menemukan kebijakan-kebijakan baru, Pak, tolong Pak kebijakan baru ya Pak gitu, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Irwan, nanti ada pertanyaan lagi untuk putaran kedua ya. Dan terakhir tentu saja saya mau tanya sama yang punya matanya ini tajam banget melihat smooth dan swap sebagai satu potensi secara bisnis ya. Nah, bagaimana Pak Andizien melihat ini sebagai satu bentuk keterlibatan dari Kejora untuk aktif ke dalam ekosistem ini? Silakan Pak. Makasih ya Pak. Jadi senang banget hari ini kita bisa kumpul sama-sama sahabat-sahabat di sini untuk meluncurkan inisiatif ini. Jadi kita mulai masuk kerjasama dengan Swap itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Pas saya ketemu Irwan bawa idenya, ayo kita mau bangun sesuatu seperti ini. Dan ini sangat menarik karena potensinya di Indonesia ada tadi 130 juta motor yang dijalankan semuanya gitu. Dan semuanya masih pakai bensin dan banyak banget problem yang diciptakan karena pakai bensin. Jadi kalau kita bisa bikin efisien itu luar biasa sekali. Bukan cuma luar biasa efisiensinya, tapi bayangkan kalau ada 130 juta motor terkoneksi satu sistem, bisa ngobrol sama mereka, itu apalagi yang bisa dibikin nanti. Waduh, belum tahu, belum kepikir ya. Nanti pengen ngobrol juga sama Mas Rizky nih. Kita ngapain nih kalau motor udah bisa nyambung, bisa dikirim alert, diingetin atau apa semua. Tapi saya sebagai Kejora Capital, kita adalah investor awal dari proyek ini. Kenapa kita nginvest di sini? Karena memang tujuannya bagi investor adalah bagaimana kita mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Ya, hari ini sudah mulai jalan nih. Kita sudah punya produknya, teknologinya ada, deploymentnya di swap stationnya juga sudah banyak. Kita sudah disupport oleh pemerintah juga, berhubungan dengan PLN untuk supply listriknya, dan dengan Mas Rizky dari Grab juga untuk supaya klien kita untuk mendeploy ini. Kerjasamanya sudah ada, tapi itu kan perlu dipupuk dari awal. Jadi pas mulai itu, waduh, ini kayak telur sama ayam ya kita ngobrol ya. Mana duluan nih motornya, kalau nggak ada, stationnya nggak ada. Tapi kalau stationnya nggak ada, kliennya juga nggak mau beli motor. Itu bagaimana mulainya. Jadi saya challenge ke Irwan adalah kita bisa nggak bikin ini jadi senyaman mungkin bagi pengguna bahwa dia mau charging atau mau ganti baterainya itu tempatnya tuh semudah dia ke pom bensin. Jadi bisa nggak kita punya 1000 station ya di kota-kota utama? Ya kalau kita sudah bisa seperti itu yang sudah membuat orang tuh nggak takut lagi, nggak ragu lagi untuk pakai motor listrik. Sekarang sudah ya Wan ya, sudah ada 1.500 lebih kalau nggak salah. Apanya? Stationnya kita. Station kita on pipeline 1.500 atau ada 400-an lebih lah. Ya, sudah 500-an, sekarang sudah 500-an. 400-an. Jadi itu udah hampir, udah mungkin pom bensin ada berapa sih? Mungkin sekitar 600-700. We catch up, kita agak beat them. Ya, kita akan lebih banyak daripada pom bensin. Jadi ini tekad kita sebelum tahun ini. Gitu. Jadi yang punya motor listrik nggak takut lagi motornya kehabisan tenaga gitu kan ya, dan dia bisa pakai. Bahkan nanti kita juga bilang ya, pas baterainya habis, lupa top up, masih boleh ganti 1 kali lagi gitu ya, boleh utang dulu. Kita karena sistem swap itu kan seamless banget. Kadang-kadang orang itu lupa cek balance dia, tapi it's okay gitu. Jadi dia pulang dengan balance negatif, dia besok pagi baru sadar, oh negatif, top up dulu. Pak Irwan ini bisa membaca pola berpikir saya soalnya kalau sebagai pengguna ya. Dan kemudian yang lebih parah sih Pak Andizien ya, yang mendorong Pak Irwan untuk melakukan ini. Saya pikir ini paling ngobrolnya cuma lagi di coffee shop gitu Pak, biasa lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba bisa nggak tiba-tiba jadi 500, 1.500 asal ngomong aja, terus tiba-tiba dijawab sama Pak Irwan, bisa, oke kalau gitu kita jalan. Benar. Gitu ya kira-kira ya. Kerjakan. Dan makanya kita mau yang pinter ini harus teknologinya, harus solusinya, pelanggan tuh kayak biasa aja, bahkan lebih gampang dari biasa. Sekarang ini gampang banget ya, kalau misalnya lagi mampir di tempat kita kan ada berapa ratus lokasi yang untuk ganti, tinggal cabut baterainya, colokin ke tempat yang kayak seperti itu, ambil baterai baru 9 detik, colok lagi, jalan. Jadi semudah itu, orang bilang lebih gampang daripada ke pom bensin. Ya. Nah itulah baru sukses, lebih murah daripada bensin.
Itu yang terjadi. Motornya lebih awet daripada motor yang bensin. Itu semua akan sudah kita deliver sekarang. Ya, makanya kita banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang percaya sama kita. Terima kasih banget PLN yang sudah support dari awal, pemerintah dan Departemen Perhubungan yang sudah support kita, dan juga dari Grab yang kita akan bikin ini bukan pilot tapi benar-benar deployment yang akan jadi massal. Ya, ya. Bapak dan Ibu, kalian tadi ada kata 9 detik ya, 9 detik. Sebagai orang brand, saya tahu itu pasti strategi. 9 detik, kenapa nggak 10 detik? Kenapa nggak 11 detik? Kenapa satu angka terakhir dari satuan gitu ya? Nanti di pertanyaan berikutnya saya mau tanya kepada Pak Irwan, kemudian bagaimana bentuk konkret dari pengoperasian itu. Karena tadi saya lihat di luar juga motornya sebenarnya keren-keren, dan saya ingin mengundang Bapak dan Ibu juga teman-teman media juga nanti bisa melihat di sana dan juga berfoto bersama dalam kendaraan tersebut. Kita bisa tes juga nggak sih Pak Irwan? 1-2 bisa dipakai nggak? Sure. Bisa ya? Bisa ya? Oke, so nanti kita juga bisa coba ya setelah ini pas jam makan siang teman-teman media, Bapak Ibu sekalian bisa mencoba. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelima narasumber kita. Silakan Aldo. Thank you Mas Harto. Sebelum kita lanjutkan obrolan siang hari ini, kembali saya ingatkan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya kepada para narasumber, silahkan Anda bisa ketik pertanyaan Anda, klik bit.ly ya, /pertanyaan media. Jadi pertanyaannya akan dibacakan secara online nantinya. Jadi sekali lagi klik bit.ly /pertanyaan media, lalu ketik dengan format nama Anda, spasi nama media, spasi pertanyaan. Gitu. Sekali lagi formatnya nama Anda, spasi nama media, spasi pertanyaan, dan Anda sekali lagi bisa klik di bit.ly /pertanyaan media. Mas Harto, kalau gitu langsung dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih Aldo. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kita ada satu putaran lagi untuk kita tanyakan, dan saya ingin bertanya langsung kepada Pak Irwan ya. Jadi jelas banget tadi sudah disampaikan sebagai seorang pengguna atau Bapak dan Ibu rekan-rekan media di sini yang menggunakan sepeda motor, saya selalu ketakutan bukan karena listriknya, tapi karena nggak sempat nge-charge-nya. Jadi kalau saya yang sehari bisa 100 km naik sepeda motor, kemudian semalam lupa nge-charge, itu jadi malas bawa sepeda motor. Itu yang terjadi dengan beberapa teman-teman saya Pak yang sudah punya motor listrik sekarang. Begitu kita mau pergi naik motor listrik, dia lupa nge-charge. Nah, di sini saya melihat justru kata kuncinya ada di situ. Dan bagaimana kemudian Pak Irwan melihat hal yang sama terjadi kepada pengendara atau pengemudi Grab yang mungkin radius mileage-nya jauh, kilometernya jauh lebih advance, lebih panjang dari saya ya. Dan kemudian apa yang menjadi manfaat utama dari para driver ini ketika kemudian menggunakan motor smooth dan kemudian menggunakan teknologi atau fasilitas dari baterai swap ini? Oke, terima kasih. Nanti tolong sampaikan ke teman-teman sudah ada smooth sekarang. Jadi no worry, oke? Nah, jadi kalau kita mau bicara benefit tentang untuk driver Grab itu kita lihat dari dua sisi. Oke, kalau misalnya driver itu masih menggunakan motor bensin atau ICE, nah mungkin benefit menggunakan smooth dan swap itu adalah secara cost itu kita akan turun drastis. Dari sisi energinya lebih murah, maintenance-nya juga sangat boleh dibilang minim, hampir nggak ada gitu. Dan di satu sisi juga sangat convenience ya. Nah, saya selalu bicara ke tim kita ini bahwa swap dan smooth itu sebenarnya tidak hanya menjual motor dan energi, tapi kita juga menjual satisfaction customer gitu loh. Nah itu yang poin ketiganya, poin paling penting gitu. Percuma ada poin motornya ada, listriknya ada, tapi ketiga kita lupakan, ya you'll never be there. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara dari sisi driver itu yang sudah menggunakan kendaraan listrik, nah, perbedaan kita dengan yang lain itu apa sih gitu loh. Nah, perbedaan yang tadi yang kita mention tadi adalah dengan menggunakan smooth, dari kita menghapus yang namanya range anxiety itu. Range anxiety yang deg-degan yang tadi nah itu deg-degan baterai sudah mau habis, dia nggak berani jarak jauh, itu sudah kita delete. Nggak boleh ada top of the mind itu range anxiety, jarak itu bisa pergi nggak bisa pulang. Itu yang pertama. Dan secara titik itu kita juga paling banyak ya. Kita akan kita
sudah dan akan cover lebih padat lagi di wilayah Jabodetabek ini. Karena kenapa sih sudah ada tapi harus lebih padat lagi, itu akan boost mereka punya confidence untuk menggunakan motor listrik. Kalau bisa di setiap every corner of the street itu akan ada substation. Ya. Nah itu benefit itu dari sisi cost, convenience, ya two key factors. Ya, ya. Nanti kapan-kapan kita bedah lebih detail lagi ya tentang ini karena ada aplikasinya, kita bisa lihat sisa baterai mileage kita berapa dan semua terkonek satu sama lain. Saya rasa itu yang menjadi kata kunci ya. Itu ya kalau kita kan di satu sisi penggunaan kita membawa teknologi. Teknologi itu tujuannya kan to make life simple. Nah kita di aplikasi itu kita bisa melihat lokasi substation, nah kita bisa top up mileage gitu ya, kita nggak harus yang namanya mau swap terus keluarin duit. Nah itu take minutes gitu, mungkin ya 5 menit. Tapi kalau hanya dengan cara kita itu mungkin ya 9 detik. 9 detik dari angkat Dari baterai angkat masukin keluar 9 detik. di setiap stasiun pengisian. Setiap stasiun, jadi pretty short gitu. Nah di dalam aplikasi kita itu kita juga meng-offer dia itu misalnya nih pergi lupa parkir di mana ada GPS locationnya, oke, atau dia pergi buru-buru dan misalnya ojolnya motornya dipakai dicuri atau nah dia bisa immobilize, dia punya motor, Ya. tapi bukan mati ya, nanti Ya. dia akan mati di satu titik yang bisa Ya. dilihat Dari aplikasi ya. Ya. Jadi dari aplikasi motornya bisa dimatiin juga gitu, kalau kita sudah terkonek satu sama lain. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya mau lanjut ke Pak Rizky, nanti setelah ini ke Pak Hikmat. Pak, kalau begitu bicara soal kolaborasi dengan Smooth ke depan ya, bagaimana cara atau inisiasi lain yang diperlukan justru untuk mendorong para pengemudi Grab ini untuk kemudian berkonversi ke listrik. Kemudian juga dari pengalaman yang sudah ada, kita melihat bagaimana dampak-dampak itu bisa dirasakan juga langsung oleh pengemudi. Silakan Pak. Makasih Altop, dan tadi menarik banget yang dibicarakan oleh Pak Andi dan Irwan juga. Bagaimana nanti buat pengemudi ya pertanyaannya. Cuman pertama adalah target dulu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saat ini Grab ini sudah mengoperasikan 8.500 kendaraan listrik Pak. Jadi Ya. terima kasih pada PLN juga Kementerian Perhubungan. Di Target. tahun ini 2022 ini kami targetkan naik lagi menjadi 14.000. Ini target kami. Wow, 14.000. Tepuk tangan dulu. 14.000. Nah, tentunya ini adalah sejalan dengan misi pemerintah ya untuk kendaraan listrik 2060 totalnya 2 juta kendaraan 4 roda, terus 13 juta kendaraan 2 roda. Ini adalah step menuju ke sana. Tapi benar banget pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan bisa jumlah sebanyak itu, terutama yang diyakinkan ini adalah mitra pengemudi karena ini adalah kuncinya. Betul. Kami di sini kan adalah platform, mitra pengemudi adalah mitra kami harus meyakinkan. Bayangkan hadirin semua sebagai mitra pengemudi yang harus jalan menggunakan kendaraan listrik. Bayangkan, coba. Itu motornya udah keren gitu. Cuman motor Smooth ini udah sangat keren. Tapi kita harus melihatnya dari sisi mitra pengemudi. Apa sih yang menjadi pikiran mitra pengemudi itu? Yang pertama ini adalah biaya. Itu yang penting banget, biaya. Jadi bukan hanya harga motor listrik yang terjangkau, tetapi skemanya juga bagaimana. Ini biaya ini Ini penting. skema pembiayaan berarti. Skemanya, apakah itu pembiayaan atau sewa? Ini kita fasilitasi ya, dan tentunya kita bekerja sama juga dengan Smooth di sini. Karena biaya sewa ini menjadi kepastian buat mitra pengemudi. Oh dia bayar berapa? Dia bisa perkirakan dalam hitungan harian, mingguan atau bulanan penghasilan dia dari ngantar-ngantar dan lain-lain itu berapa? Make sense atau tidak? Itu yang pertama ya. Dan tentunya skema yang kita sudah lakukan ini kita sudah sama-sama melakukan penelitian dulu sebelumnya. Masih terkait dengan biaya tadi adalah bagaimana pola tadi isi ulang baterainya, karena itu adalah biaya juga ya. Dan sebuah inovasi dari Swap Energy ini adalah swapnya itu bukan per swap dia di-charge-nya, tapi adalah per kilometer. Ini adalah inovasi yang masuk ke pikiran mitra pengemudi karena biaya ini penting. Faktor kedua, waktu buat mitra pengemudi. Kalau kita sering bicara time is money, benar-benar buat mitra pengemudi itu waktu benar-benar ada ulang, nggak boleh ada yang kebuang waktunya karena itu menyangkut produktivitasnya.
They can so much serve people like you dengan Grab Food, Grab Bike dan lain-lain sehari itu beberapa jam. We need to make sure itu waktunya tidak terbuang. Swap itu sendiri adalah tadi 9 detik memastikan waktunya tidak terbuang. Kami dari Grab sendiri memastikan tempat-tempatnya itu optimal untuk mitra pengemudi. Kita taruh nanti misalnya di Grab Kitchen misalnya atau tempat-tempat yang sangat produktif untuk mereka datang. Jadi apa? Mereka sambil swap, oke deh 9 detik tadi ya. Tapi mereka pun sambil nunggu orderannya lagi diproses. Bukan artinya extra time untuk 9 detik itu. Atau kalau lagi bawa penumpang pun, Bu sebentar ya Bu, saya mau ngecas sebentar ngambil 9 detik aja kok Bu. Itu pun memungkinkan, tetapi biasanya mereka bisa lakukan nggak usah seperti itu. Waktu idle-nya pun mereka emang nunggu. Iya betul. Itu bisa dilakukan. Jadi kita pastikan waktunya itu tidak terbuang percuma buat mereka tadi biaya, kemudian waktu. Dan honestly ini yang kita harapkan adalah quality dari produknya karena mereka harus meyakinkan. Dan ini adalah part dari coolness-nya. It looks cool, by the way. Kalau buat yang di YouTube dan lain-lain mungkin belum bisa melihat, tapi dari sini looks very very cool karena ada faktor pride-nya juga buat mitra pengemudi bekerja di membanggakan buat mereka. Sehingga faktor-faktor ini kita harapkan mengkontribut bukan saja buat mitra pengemudi, tapi juga buat Indonesia. Dari pelajaran kami Grab, nih saya share satu fakta lagi ya, bahwa sepanjang tahun kemarin dengan kita sudah menjalankan 8.500 kendaraan listrik. Kami sudah melakukan reduction penurunan CO2 emission itu 4.600 ton CO2 di tahun kemarin. Ini setara dengan, ini fakta ya Pak Hikmat, jadi luar biasa yang dilakukan oleh Pak Hikmat melalui PLN dan lain. Ini setara dengan penanaman 220.000 pohon, itu setara. 220.000 pohon. Bisa kita bayangkan dengan inisiatif kita ini yang kita lakukan, angkanya tentunya akan berlipat-lipat, tentunya pengurangan emisi Indonesia, kemudian juga itu setara dengan pohon itu akan lebih banyak lagi, sehingga ini tadi seperti dibilang Pak Hikmat dan Pak Direktur juga tadi bahwa ini adalah baik untuk Indonesia, baik untuk lingkungan, dan pada waktu yang sama juga mendorong industri lokal karena industri listrik adalah industri lokal. Itu kata kuncinya. Industri listrik adalah industri lokal. Nah, Pak Hikmat, melihat kolaborasi seperti ini dan semakin banyak dilakukan, bukan hanya semakin banyak tapi semakin serius dikelolanya gitu ya, nggak cuma pendek-pendek saja. Bagaimana ini menjadi bagian sentral dari strategi yang penting bagi PLN ke depannya? Baik, terima kasih Mas Adi. Jadi strategi dari EV ataupun KBLBB ataupun motor listrik, mobil listrik itu tentunya menjadi grand strategi dari Indonesia kan. Pertama adalah satu tadi menuju net zero emissions atau karbon netral baik dari sisi hulu maupun sisi hilir. Nah, yang kita bicarakan saat ini dari sisi motor listrik ini bagaimana kontribusi karbon netral atau net zero emission terhadap nasional. Ya. Tadi sudah disampaikan teman-teman mitra drivers dari Grab itu saat ini sudah menggunakan 8.500 kan Pak. Ya. Terima kasih sekali, itu kontribusi yang sangat bagus sekali. Kita harus menuju bukan lagi 10.000, 100.000, tapi bagaimana menuju 1 juta, 2 juta yang sesuai roadmap dari Kementerian Perhubungan. Disitulah akan terjadi banyak sekali benefit. Ini adalah merubah gaya hidup dari sisi sekaligus social welfare-nya akan naik. Betul. Kenapa social welfare akan naik? Saya bisa hitung. Tadi Mas Anto sampaikan, satu hari itu 100 kilo ya? 100 kilo? 100 kilo ya. Berapa habis bensinnya kalau pakai motor? Katakanlah 2 liter lah. 2 liter itu berapa biayanya? Membeli bensin 2 liter. Katakanlah dengan harga sekarang 8.000 lah, kali 2 16.000 ya. 16.000. Kurang lebih segitu ya. Kita nanti mungkin bisa berdialog dengan teman-teman mitra drivers dari Grab. Dengan motor listrik, bayangkan, untuk 100 kilo menggunakan motor listrik itu cukup 3 kWh. 3 kilowatt hour yang dikonsumsi dari baterainya tadi. Berapa harganya 3 kWh?
Per kWh itu 1.500, katakanlah paling mahal berapa? 2.000 lah, 1.500 sekarang. Berarti berapa? Hanya 4.500 dibandingkan 16.000. Sensitivity dari ibaratnya Mas Anto, Ya. kita justru menawarkan keuntungan lebih. Untuk siapa? Para rekan-rekan kita, teman-teman, mitra-mitra drivers. Yang tadinya saving tiap hari mungkin dengan biaya bensin hanya bisa menyisihkan berapa, dengan beralih kepada listrik, itu bisa kita jamin akan banyak sekali melakukan saving dari biaya operasi. Termasuk perawatan juga, Pak. Termasuk perawatan udah pasti, karena apa? Free maintenance bisa dikatakan, gitu kan? Perawatannya sangat mudah karena tidak banyak part kan, komponennya tidak banyak, motor aja, paling baterai. Jadi ini adalah sebetulnya lebih kepada bagaimana merubah kesejahteraan untuk para pengguna yang sekaligus membantu misi pemerintah, misi negara menuju net zero emission, carbon netral secara ekosistem industri. Jadi mari kita sama-sama beralih kepada electric lifestyle. Yes, setuju. Motor listrik, mobil listrik, kompor listrik, alat pemasak listrik, semuanya berbasis listrik. Itulah era millennial electric lifestyle. Demikian mungkin yang Saya takjub karena sekarang bukan hanya dari private sector saja yang memikirkan ini, tapi juga secara serius dilakukan oleh BUMN dan juga pemerintah. Ada dua pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan. Langsung saja kepada Pak Danto ya Pak. Tanggapan Bapak terhadap kolaborasi seperti ini seperti apa? Dan bagaimana pemerintah bisa mendorong agar kebijakan-kebijakan yang diciptakan memang pro kepada ekosistem seperti ini? Oke, terima kasih. Persoalan emisi ini kan persoalan satu Indonesia. Jadi adanya kendaraan listrik ini adalah salah satu solusi. Pemerintah akan mengeluarkan semua aturan yang memang dibutuhkan untuk membantu pengembangan percepatan penggunaan kendaraan listrik, apapun itu. Nah, kami juga mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Manakala ada peraturan yang harus kami terbitkan, kami akan terbitkan. Bapak Ibu hadirin semuanya, coba bayangkan, ini jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Kalau semuanya menggunakan fosil, emisinya luar biasa. Artinya kita yang di sini itu turut serta untuk membuat langit Indonesia itu tidak bersih. Dengan adanya kendaraan ini, tentunya kita harus mengkampanyekan setiap saat kepada masyarakat. Kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa kendaraan listrik itu adalah kendaraan yang memang bisa untuk dipakai sehari-hari dan bisa untuk dipakai jarak jauh dan juga murah. Nah, ini kalau ini semua diterapkan, tentunya ini akan menjadi pengembangannya akan lebih cepat. Kami punya data untuk di 2022 ini, kami hanya berharap saja 46.000 untuk kendaraan roda 4, 80.000 untuk roda 2. Itu harapan. Tapi kalau melihat perkembangan seperti ini, rasa-rasanya angka itu akan tembus. Rasa-rasanya itu akan 130 juta. Betul. Jadi apalagi kalau nanti baterainya bisa diproduksi di dalam negeri, ini akan lebih memungkinkan lagi untuk jauh lebih cepat daripada perkiraan kami. Bapak Ibu, saya rasa sudah waktunya kita beralih ke listrik ya. Dan Kementerian Perhubungan juga sudah memulai dengan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional di Kementerian Perhubungan. Kami sudah mempunyai 80 kendaraan unit mobil listrik untuk digunakan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan. Mungkin demikian. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Danto, terima kasih. Pak Andi, terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk Bapak nih. Ini jelas bukan investasi kaleng-kaleng nih kalau kita bicara jumlah potensinya dan segala macam. Kita bicara skala regional, ada kemungkinan seperti itu. Kita bicara bagaimana kemudian ekspansinya. Dari Kejora sendiri udah siap? Jadi gini,
yang dikerjakan sekarang oleh Swap adalah bukan hanya aplikasi atau solusi, tapi adalah infrastruktur. Ya. Infrastruktur masa depan. Ya. Dan saya percaya kalau dulu orang sudah transformasi digital lifestyle, cara hidupnya berubah. Kedepannya yang transformasi adalah energi. Ya. Karena harus ya bumi makin panas, sampah lebih banyak. Jadi kita perlu bikin sesuatu untuk memperbaiki itu. Dan ini adalah sesuatu yang kita bikin. Dan teknologi yang dimiliki oleh Swap itu kelas dunia. Saya sudah lihat banyak sekali solusi-solusi lain di Asia Tenggara, bahkan dunia, di Cina sekalipun, di negara-negara lain semuanya juga. Nggak ada yang seperti ini. Karena solusi ini dibikin benar-benar tuh semudah mungkin. Yang pintar harus kita, yang penting harus teknologinya, yang pintar teknologinya, bukan konsumennya. Konsumennya harus lebih mudah lagi. Jadi bayangkan kalau mau lihat di website si Swap ya, bagaimana cara ganti baterainya atau apa, nggak perlu keluarin HP sama sekali, scan barcode lah atau ngapain lah, tinggal cabut, ganti, colok lagi, selesai. Yang pintar di belakangnya, teknologi ini nggak ada yang punya. Jadi memang arahnya adalah karena kita pemimpinnya, harusnya ini nggak cuma Indonesia. Jadi kita udah siapkan dari Kejora Capital, kita invest pertama kali sudah masuk, second round kita juga masuk, dan kita akan support terus, bukan hanya untuk menangkan Indonesia, tapi juga kita akan menangkan regional Southeast Asia ini. Iya, support terus. Baik, Bapak dan Ibu rekan media, kita beri tepuk tangan sekali lagi semangat kepada 5 narasumber kita. Sekali lagi kita beri semangat sama-sama. Dan saya ingin kembalikan langsung kepada Aldo. Terima kasih, sampai kita bertemu lagi. /pertanyaan media. Oke, kita bisa memunculkan pertanyaannya. Pertama, ini dari Tifal Solesa dari Kompas TV. Pertanyaannya adalah, apakah penambahan armada transportasi kendaraan listrik saja atau baru rencana pengembangan saja? Sekiranya ada penambahan, berapa banyak armada transportasi listrik yang akan ditambah oleh Grab untuk setiap layanan? Mungkin Bapak Rizky bisa jawab. Akan Pak Rizky? Boleh, terima kasih tadi Kompas TV. Saat ini kan kita Grab mengoperasikan 8.500 kendaraan listrik. Di tahun ini kita targetkan 14.000 kendaraan listrik, dan ini butuh sekali support dari ekosistem, dari Smooth, dari Swap, dari PLN, tentunya dari Kementerian Perhubungan. Dan ini juga adalah salah satu komitmen kami kepada Kementerian ESDM, ada Pak Agus juga di sana, bahwa kita sudah sampaikan di tahun 2025 itu kita akan mengoperasikan 26.000 kendaraan listrik, dan sangat tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Direktur juga, mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Dan sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya, saya dapat info bahwa Bapak Rizky atas ketersebatan waktunya harus meninggalkan tempat. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Rizky. Terima kasih. Pertama-tama mohon maaf karena saya ada komitmen untuk berbicara, udah waktunya udah ditentukan. Jadi mungkin saya undur diri, nggak jauh sebetulnya di situ. Yang ingin disampaikan adalah saya sangat berterima kasih atas kolaborasi ini. Ini kolaborasi yang luar biasa. Sekali lagi kata kuncinya untuk kendaraan listrik adalah ekosistem. Karena kita harus memperlihatkan kepada masyarakat kita sebagai ekosistem platform di sini, kendaraan listriknya, terus kemudian swapping stationnya, pemerintah, penyedia listriknya, ini bekerja sama untuk bersama-sama mengembangkan industri ini. Karena pada saatnya nanti setelah ekosistemnya tumbuh, disitulah nanti masyarakat bisa dengan tenang mempergunakan kendaraan listriknya, karena nanti gampang sekali untuk shoppingnya, isi baterainya, dan lain-lain. Kita sama-sama bekerja sebagai ekosistem. Ini adalah saat-saat yang bersejarah, dan mari kita jadikan saat yang bersejarah ini saat yang sukses untuk Indonesia yang semakin hijau. Alright, terima kasih Bapak Rizky Kramadibrata, Presiden of Grab Indonesia. Kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih sekali lagi Pak Rizky. Dan oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Anita. Pertanyaannya, apakah bisa dijelaskan bentuk nyata dari kolaborasi ini dalam waktu dekat antara Smooth dengan Grab? Ya. Dari siapa? Anita ya? Anita, betul. Oke, terima kasih. Tanda tangan MOU tadi itu sudah merupakan suatu komitmen kita untuk berkolaborasi dengan Grab. Kita sebagai teknologi provider akan mengintegrasikan dengan Grab itu supaya
mempermudah driver-driver mereka itu dalam menggunakan motor listrik, dan itu akan start soon, mungkin mulai dari April kita sudah akan bisa melihat kendaraan-kendaraan smooth itu digunakan oleh driver-driver Grab. Terima kasih Pak Irwan. Ya, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan dari Mbak Anita. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh, kita akan lihat lagi. Ini dari Mas Arif Azari, liputan6.com. Pertanyaannya adalah, apa kontribusi nyata dari kerjasama ini untuk perkembangan ekosistem kendaraan listrik Indonesia? Contoh, apakah ada penambahan stasiun penukaran baterai, kemudian bagaimana PLN menyediakan SPKLU untuk pengguna kendaraan listrik? Gitu pertanyaannya dari Mas Arif Azari. Mungkin Bapak Hikmat, silakan. Terima kasih Mas Arif dari liputan6.com. Pertanyaannya adalah bagaimana pengembangan infrastruktur SPKLU, SPBKLU, swapping baterai begitu ya. Jadi memang PLN sendiri tentunya memiliki roadmap dan sudah mendapatkan peran yang harus disiapkan berdasarkan penugasan dari pemerintah. Pertama, untuk SPBKLU sendiri atau swapping baterai, kita akan banyak berkolaborasi dengan ekosistem industrinya, mulai dari fleet management, lalu pabrikan motor, termasuk pabrikan swapping baterai yang saat ini mungkin salah satunya dengan Swap ya, Swap Energi Indonesia. Ini kita akan tentunya sejalan dengan roadmap yang sudah dicanangkan tadi oleh pemerintah. Tahun ini kurang lebih ada 80.000 motor listrik, sehingga paling tidak kita harus menyiapkan SPBKLU-nya untuk rasio yang memungkinkan, memudahkan drivers di dalam menukar baterai tersebut. Jadi ada istilah, kalau kami bisa sampaikan, kalau kita memegang handphone itu kan tidak boleh ada blank spot ya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita memiliki handphone tapi blank spot, kita akan nanti sama halnya dengan para pemilik motor listrik, jangan sampai itu kehilangan baterai. Istilah kami adalah how to EV always on. Jadi bagaimana EV itu selalu on. Jadi kita menyiapkan swapping baterainya harus sama persis rasionya dengan jumlah motor. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mobil pun begitu. Kami sudah memiliki roadmap untuk SPKLU, termasuk saat ini kami sudah menyiapkan juga untuk aktivitas G20. Kami akan menyiapkan ultra fast charging untuk para delegasi nanti, karena seluruhnya menggunakan EV untuk penyelenggaraan G20. Termasuk mungkin bekerja sama dengan seluruh pabrikan motor, mobil yang ada di Indonesia. Demikian mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hikmat. Dan ternyata pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir, dan untuk menutup talk show kita siang hari ini saya kembalikan ke Mas Arto Biantoro. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan media semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatan Anda semua untuk hadir di acara ini. Kita akan berbincang-bincang. Kami mengundang Bapak-bapak untuk melihat kendaraan-kendaraan motornya, mencobanya. Teman-teman media bisa juga langsung ngobrol, berbicara kepada tokoh-tokoh ini. Saya Arto Biantoro undur diri, dan juga Saldo. Selamat siang dan terima salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Terima kasih Mas Arto, terima kasih Bapak Danto, Bapak Irwan, Bapak Hikmat, Bapak Andi, dan demikianlah rangkaian acara Ride to the Future bersama Swap Energi, Smooth Motor, Grab, dan PLN. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga seluruh media dan tamu undangan atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga berkat kerjasama ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transisi kendaraan listrik dan mewujudkan sistem kendaraan listrik yang lebih terintegrasi di Indonesia pada tahun 2030. Dan kami telah siapkan juga beberapa motor di depan untuk teman-teman undangan dan media bisa melakukan test ride. Silakan Bapak dan Ibu bisa langsung bertemu dengan perwakilan dari Smooth Motor untuk bisa bertanya secara langsung apabila tertarik ingin mencoba atau langsung membeli motor Smooth Motor tempur kami. Baiklah, saya Aldo Turangan mohon undur diri dulu sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jalan dengan smooth. 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 Jalan dengan smooth.